Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Wahyuni Awal Sejati. Kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, agar apa yang kita pelajari lebih mudah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Sahabat, mengapa kita harus belajar tentang persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa dimanfaatkan untuk menentukan hubungan antara kecepatan dan waktu. Beberapa lagi yang lain adalah untuk menentukan koordinat kemiringan suatu bangunan. Atau mungkin bisa dimanfaatkan untuk memprediksi jumlah penduduk pada tahun-tahun tertentu. Dan anak-anakku, marilah kita lanjutkan bagaimana kita mempelajari persamaan garis lurus pada bagian pertama ini. Yuk, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan dengan persamaan garis lurus. Masih pada bagian pertama, kita akan menggambar persamaan garis lurus. Bagaimana cara kita menggambar persamaan garis lurus? Kita akan mengikuti kegiatan ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menggambar grafik persamaan garis lurus. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkahnya. Sebelumnya kita sudah mengetahui tentang bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C. Di mana M adalah gradien dan C adalah konstanta. Nah, untuk menggambar grafik garis lurus, kita akan melalui beberapa langkah. Ya. Ada beberapa langkah. Nah, sekarang Ibu akan mengenalkan bagaimana langkah-langkah itu harus kita lalui. Kita akan menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu menggunakan 2 titik. Di sini nanti Ibu akan mengenalkan 2 cara untuk menggambar garis. Dan masing-masing cara akan mempunyai langkah-langkah tersendiri. Baik. Kita mulai dengan cara yang ke-1, yaitu menggunakan 2 titik. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan 2 titik pada garis lurus. Yang kedua, menggambar 2 titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, kita akan menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Nah, misalnya kita akan menggambar garis dengan persamaan Y sama dengan 3X. Kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan 2 titik. Jadi nanti kita akan menggunakan 2 titik. Langkah pertama adalah menentukan 2 titik. Nah, di sini kita sudah menyiapkan bidang koordinat kartesius. 2 titik yang dimaksud belum ada. Oleh sebab itu, kita nanti memilih dengan titik sembarang terlebih dahulu. Misalnya di sini
kita akan mengambil dulu nilai X-nya. Ya. Jadi tadi kita punya persamaan garis Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X. Tadi kita akan mengambil sembarang titik, ya. Nah, di sini kita akan mengambil nilai X sembarang. Misalnya X-nya kita ambil dengan nilai 0. Ya. X-nya nilai 0. Kemudian nilai 0 ini untuk X kita substitusikan ke dalam Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X. Apa arti 3X? 3X artinya 3 kali 0. Kalau X diganti 0, berarti 3 dikali dengan 0. Berapa nilai untuk 3 kali 0? Kita tulis di bawahnya. Y sama dengan nilainya adalah 3 kali 0 berarti 0. Ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan pasangan bilangan di mana X-nya adalah 0, Y-nya 0. Maka kita sudah dapat sebuah titik dengan pasangan bilangan 0,0, 0,0. Ya. Kemudian ini kita baru mendapatkan satu titik. Baru satu titik tadi. Syaratnya langkah pertama ini kita harus mempunyai 2 buah titik. Nah, untuk titik yang selanjutnya kita juga boleh memilih salah satu saja. Misalnya Ibu mengambil X-nya 1. Kita boleh mengambil sembarang ya. Nah, sekarang Ibu mengambil X-nya 1. Kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut, yaitu persamaan Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X, berarti Y sama dengan 3 dikali X. Karena tadi X-nya sudah Ibu ganti dengan bilangan 1, maka disubstitusikanlah 3 dikali 1. 3 dikali 1. Nah, di sini 3 dikali 1 ya. 3 dikali 1. Oke, di sini kita akan mengganti X-nya dengan 3 dikali 1. Nah, 3 dikali 1. Ya. Sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya adalah sama dengan berapa? 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapat pasangan. Kalau X-nya 1 disubstitusikan ke dalam Y sama dengan 3X, maka nilai Y-nya 3. Sehingga kita sudah mendapatkan pasangan 1,3. 1,3. Oke. Dari 2 buah titik ini, di sini ada langkah kedua, gambarlah titik pada bidang koordinat. Jadi 2 titik yang sudah tadi kita temukan, jadi sudah ditemukan, kita gambarlah pada bidang koordinat. Kita akan menggambar titik 0,0. 0,0 itu posisinya di sini. Kemudian titik 1,3, 1,3 titiknya di sini.
Kita sudah mendapatkan 2 buah titik di sini. Ya. Nah, dari 2 buah titik ini, kita ikuti langkah yang ketiga. Menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Jadi, 2 buah titik yang udah kita temukan tadi, akan kita tarik sebuah garis lurus. Ya. Jadi, misalnya berarti di sini. Nah, kita tarik garis. Jadi, kedua garisnya kita dua titik tadi kita tarik garis lurus. Iya. Nah, disinilah kita sudah dapat menggambar garisnya. Kalau garis ini sudah kita gambar, ini tadi titik 0,0-nya. Jadi titik 0,0-nya berada di sini. 0,0 ini tadi berada di sini, kemudian titik 1,3-nya berada di sini. Ya, ini adalah titik 1,3. 1,3. Ya. Nah, kalau sudah kita buat garis, jangan lupa kita memberi namanya. Tadi garis apa namanya? Garis Y sama dengan 3X. Ya. Ini adalah garis Y sama dengan 3X. Sampai di sini sudah paham cara menggambar garis? Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke garis yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambar garis Y sama dengan 3X min 3X plus 4. Nah, kita coba garisnya. Garis langkahnya tetap kita masih pakai cara yang pertama dengan langkah. Dengan cara pertama ini adalah menggunakan 2 titik dengan langkah-langkah. 1 menentukan 2 buah titik. Kemudian yang kedua kita akan menggambar titik pada bidang koordinat. Caranya sama. Menentukan 2 titik berarti kita boleh memilih sembarang titik. Di sini kita akan mencoba dengan garis Y sama dengan 3X min 4 ya. Garis Y sama dengan 3X min 4. Garis Y sama dengan 3X min 4. Y sama dengan 3X min 4. Nah, kemudian kita pilih X-nya sembarang. Ya, kita pilih X-nya sembarang. Sembarang titik. Jadi, boleh pilih sembarang. Nah, di sini Ibu akan memilih X-nya adalah 0. 3X min 4 ya. Nah, 3X min 4. X-nya kita ambil nilai 0, kan boleh sembarang. Nah, 3X, X-nya kita ganti dengan 0. Nilai 0 ini kita substitusikan ke dalam, jadi nilai X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke dalam Y sama dengan 3X min 4. Y sama dengan Y sama dengan 3 kali 0. Y sama dengan 3 kali 0. Y sama dengan 3 kali 0. 3 kali 0. 3 kali 0 dan nanti dilanjutkan dikurang 4.
3 kali 0 dikurang 4. Berapa hasilnya? Nah, berarti 3 kali 0 adalah 0 dikurangi 4. Hasilnya adalah min 4. Hasilnya adalah min 4. Jadi Y-nya diperolehlah min 4. Y-nya sama dengan min 4. Ini sama dengan min 4. Ya. Sehingga kita dapatkan pasangan bilangan di sini X-nya 0, Y-nya min 4. X-nya 0, Y-nya min 4. Ini 0 ya. Oke. Nah, di sini 0. Nah, baru 1 titik. Maka kita harus cari titik yang lain. Misalnya X-nya diganti dengan 2. X diganti dengan 2. Ibu memilih bilangan 2. Oke. X-nya 2 ini disubstitusikan juga ke persamaan tersebut. Kita belum tahu nilai Y-nya. Ya. Tapi nilai X-nya sudah kita substitusikan 3X. Berarti 3 kali X-nya diganti 2. 3 kali 2. 3 kali 2 dikurangi 4. 3 kali 2 dikurangi 4. Nah, diperoleh 3 kali 2 itu berapa ya? 3 kali 2, 6. Dikurangi 4. Berapa hasilnya? Iya, 2. Nah, kalau X-nya 2, Y-nya 2, maka kita dapatkan pasangan bilangan X-nya 2, Y-nya 2. Nah, jadi ada 2 buah titik. Nah, langkah berikutnya gambarlah titik pada bidang koordinat. Jadi titik-titik ini kita buat di bidang koordinat. Titiknya tadi adalah, jadi sekarang kita buat 0,-4. 0,-4 berarti posisinya ada di sini. Nah, 2,2. 2, X-nya 2, Y-nya 2. Nah, di sini. Oke, 2 titik sudah. Kita lanjut langkah yang ketiga, yaitu menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Sekarang kita akan membuat garis lurus dari kedua buah titik ini. Oke, kita buat garisnya. Kayaknya begini. Oke. Titik itu harus dihubungkan. Dan garisnya harus melalui kedua buah titik ini, ya. Coba diulang lagi ya, garis. Oke, Ibu ulang lagi garisnya. Jadi garisnya harus melalui ini. Nih. Jangan cuma di sini aja, ini boleh kita lanjutkan. Boleh kita lanjutkan. Oke, ya, ke atas. Ya. Nah, setelah digambar titiknya, digambar garisnya, maka kita beri namanya. Nama garisnya tadi adalah garis Y sama dengan, garisnya tadi adalah Y sama dengan 3X min 4. Ya.
3X min 4. Jadi setelah digambar diberi nama. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk menggambar garis dengan cara menggunakan 2 titik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan cara yang lainnya. Oke. Nah, kita akan menggambar garis lurus dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan titik potong pada sumbu koordinat. Langkahnya ada 4. Ya. Langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Ketentuannya, kalau garis yang memotong sumbu X itu nilai Y-nya 0. Langkah kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu nilai X-nya adalah 0. Langkah ketiga, menggambar titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat. Jadi digambar. Yang keempat, menghubungkan kedua buah titik dengan garis. Nah, dari keempat langkah ini dapat disederhanakan ke dalam sebuah tabel. Jadi nanti kalian bisa menyederhanakan keempat langkah ini ke dalam sebuah tabel seperti ini. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita ikuti informasi berikutnya. Nah, di sini kita akan menggambar garis 2X, garis Y sama dengan 2X min 6. Tadi kita ikuti langkah-langkahnya. Ada 4, titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Kemudian nanti kita masukkan dalam tabel. Ya. Kemudian nanti gambar garisnya. Oke, bagaimana caranya? Baik, kita ikuti. Ya. Nah, sekarang kita akan menggambar garis tersebut. Tadi kita ikuti langkahnya dulu. Di sini persamaan garisnya tadi adalah Y sama dengan 2X min 6. Y sama dengan 2X min 6. Kalau dia memotong sumbu X, Y-nya 0. Nah, berarti di sini kita mengganti nilai Y menjadi 0. Jadi tulis di sini, Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam persamaan. Y-nya diganti 0. Sama dengan 2X min 6. Ya, 2X min 6. Kita akan mencari nilai X. Karena di sini konstantannya sudah ada semua. Yang kita cari adalah nilai X. Nah, bagaimana cara mencari nilai X? Ikuti langkahnya ya. Di sini 2X. Tetapkan di sini. Nah, min 6 dengan 0 ini sejenis, sama-sama konstantanya. Maka dikumpulkan jadi 1. Sehingga menjadi 0, ini min 6 jadi plus 6. Ya. 0 plus 6. Sehingga akan diperoleh 2X sama dengan 6. Kan belum selesai ini. Ini masih 2X. Kita akan mencari nilai X. X itu berarti koefisien X-nya 1. Maka kita bagi 2 semuanya ini. Ya, dibagi 2. Ya.
Di sini 2X bagi 2 dapat X. 6 dibagi 2 dapat 3. Nilainya 3. Oke, di sini kita sudah dapat ketika nilai Y-nya 0, maka X-nya 3. Sehingga kalau dibuat pasangan bilangan ini X-nya 3, Y-nya 0. Jadi 3,0. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam mana yang Y-nya 0. Oh, Y-nya 0 ini. Ya, ini kita masukkan di sini. Nah, di sini 3. Maka di sini 3,0. Nah, sekarang ini baru satu titik. Satu titik yang lain mana? Ini. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Sama seperti tadi kita tulis persamaan garisnya dulu. Y sama dengan 2X min 6. Y sama dengan 2X min 6. Siapa yang harus diganti? Nilai X apa nilai Y? Yang harus diganti adalah nilai X. Berapa? Nilai X-nya di sini dia memotong sumbu Y. X-nya 0. Oh, yang diganti X. X-nya diganti 0. Atau Y. X-nya sama dengan 0. Kemudian substitusikan ke dalam Y sama dengan 2X min 6. Disubstitusikan di sini. Y sama dengan, siapa yang diganti? X. Berarti Y sama dengan 2 dikali 0. 2 dikali 0 dikurang 6. Ya. Berarti Y sama dengan 2 kali 0, 0. Dikurangi 6, 0 min 6. Berapa jadinya? Nah, berarti hasilnya adalah min 6. 0 min 6 itu adalah min 6. Sehingga kita mendapatkan pasangan bilangan. Berapa pasangannya? Pasangan bilangannya adalah X-nya 0, Y-nya min 6. Ya. Nah, di mana kita letakkan kalau dimasukkan dalam tabel? X-nya 0, Y-nya min 6. Nih. Ya. 0 min 6. Sehingga nanti kita mendapatkan pasangan bilangan seperti yang ada di bawah ini. Kesimpulannya, garis Y sama dengan 2X min 6 akan memotong sumbu X di titik 3,0 dan garis Y sama dengan 2X min 6 itu akan juga memotong sumbu Y di titik 0, min 6. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Baik, sekarang Ibu akan lanjutkan kembali. Kita belum menggambar. Nah, sekarang 2 buah titik itu akan kita gambar di dalam bidang kartesius. Nah, tabel tadi yang berisi pasangan bilangan yang sudah kita cari dengan cara mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y, maka kita dapatkan 2 buah titik, yaitu titik 0, min 6 dan 3,0. Dari kedua buah titik ini kita gambar di bidang koordinat. Titik 3,0 dan 0, min 6. Kita tarik garisnya. Setelah kita tarik garisnya, kita beri nama garisnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Nah, di sini
kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari keseluruhan yang kita lakukan untuk menggambar grafik garis lurus dilakukan dengan menggunakan minimal membuat 2 titik pada bidang koordinat. Caranya bagaimana? Ada 2 buah cara. Bisa cara yang pertama yaitu menggunakan 2 titik yang sembarang boleh dipilih. Yang kedua, bisa kita gunakan dengan menggunakan titik potong pada sumbu X atau terhadap sumbu Y. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk persamaan garis lurus pada bagian pertama ini, sampai mulai dari mengenal persamaan garis lurus hingga kita dapat menggambar grafik garis lurus. Demikian untuk materi selanjutnya akan kita pelajari kembali yang terkait dengan grafik garis lurus, yaitu tentang gradien. Terima kasih sahabat matematika untuk membuat garis ini harus banyak berlatih. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sahabat, hari ini kita sudah mempelajari materi persamaan garis lurus bagian pertama. Mudah bukan? Nah, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya. Sampai jumpa.